Kalau masih pakai uang berarti masih pakai bank. Yo. Kalau pergi haji ya jangan pakai bank, duitnya serahkan pilotnya. Ini ongkos kami Pak Pilot, ini gitu dong. Nanti dulu baca Quran harus hati-hati karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Hati-hati. Kalau sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Ayo hati-hati. Nggak apa-apa, yang istiqomah. Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, jangan pakai kalender Masehi. Liburnya jangan hari Minggu, liburlah hari Jumat. Begitu istiqomah dong, konsisten. Kiai Hasyim Asy'ari dulu waktu melawan Belanda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, maka dia sama dengan Belanda. Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai duit gulden, nggak mau itu duit Belanda. Kalau mau pajak ngambil beras, ambil di belakang rumah banyak. Mau ngambil pajak sapi, saya punya sapi. Tapi kalau saya bayar pajak pakai gulden, berarti saya sama dengan Belanda, mengakui gulden sebagai duit. Gitu. Belanda pakai jas, kiai nggak mau pakai jas. Belanda pakai celana, kiai pakai sarung. Belandanya pakai sarung, kiai pakai sendal kayu. Akhirnya sana pakai sepatu, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, kita ganti sendal kayu, pentolnya satu loh. Gitu dong kalau ngelawan, serius yang istiqomah. Jangan kayak sekarang Amerika kemana-mana pakai Rubicon. Amerika lanat, iya, tapi kamu kemana-mana pakai Rubicon, produksi Amerika loh gitu. Wong kita makan aja saya minum air kelapa ini bisa dibuka karena pakai goloknya dari pir mobil buatan Jepang, ini sedotannya buatan Cina, ini kelengkengnya Thailand, ini le mineral perusahaan Eropa, tisu bikinan Cina, anggure teko Hong Kong. Ayo, mic-nya ini buatan Jepang, syutingnya buatan Jepang. Makanya kalau pengen yang murni ada sekarang apa? Kalau hujan mangapo, murni. Makanya umat ini harus didudukkan sebagai umat Rasulullah yang tenang. Itu makanya kiai itu kenapa? Sampai kiai itu kan terlihat kurang gagah sekarang. Lebih gagah yang wah itu kelihatan gagah, tapi nggak konsisten. Kalau kiai kenapa? Tenang gitu. Rokok haram kata kiai, nanti dulu karena 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya pok haramkan, cukainya menjadi haram, masuk APBN-nya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ayo hidup di dalam perumahan, jangan keluar. Jadi kenapa kiai penerus nabi yang namanya kiai itu nggak gerasah gerusu kalau begitu haram. Enggak lah, wong kiai punya umat real kayak begini. Saya ini jelek-jelek Surya NU punya umat. Nah yang suka teriak-teriak gak jelas itu umatnya subscribe, nggak ada umatnya, itu umatnya like gitu sama. Pokoknya kalau nggak cocok, beda dikit, wah di akhirnya sampai saya itu heran. Muammar itu kan korek internasional, dosanya apa orang kiroah? Itu ada di tempat kiroahnya Muammar yang di YouTube itu. Ya, kita telah mendengarkan ceramah dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Ahmad Muwafiq. Ya, beliau ini adalah Ustadz NU yang kocak dan cukup terkenal juga.
Ya, saya senang dengan ceramahnya, itu sebabnya Pastor Daud eh, membuat video ini hanya audio visual saja, tetapi tidak ada gambarnya. Nah, seperti yang sudah kita dengar, saudara, bahwa isi ceramahnya adalah menegur orang-orang yang sering sekali menganggap dirinya beribadah, bahkan menganggap orang-orang Kristen itu kafir gitu ya. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu malu gitu ya, tidak tahu malu menghina orang Kristen, bahkan menjelek-jelekkan umat Kristen. Tetapi eh, seruan mereka tentang kekafiran itu tidak mendasar, bahkan arah dan tujuannya yang nggak jelas. Dan itu sebabnya Ustadz ini bilang, ya, sebenarnya umat Islam itu malu gitu ya dengan perkataannya, karena kita selalu menghina kafir, katanya seperti itu, tetapi yang kita pakai itu barang-barang kafir gitu ya. Bahkan tadi sudah dijabarkan semuanya ya, termasuk mic yang dipakai ustadz yang lagi ceramah itu juga produk kafir gitu ya. Bahkan bilang kafir, bahkan Natal dilarang. Tetapi pada bulan Natal, di mana banyak bulan diskon, ya mereka berduyun-duyun belanja untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Ya, di dalam agama mereka bilang kafir, 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 tetapi di luar ya mereka ya tidak jelas juga gitu loh. Jadi saudara-saudaraku, ya, apa yang telah kita dengarkan lewat ceramah Ustadz Ahmad Muwafiq ini, ya kiranya ini menjadi penghiburan saja buat kita, ya. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan dan menontonnya, dan tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap terhibur. Dan juga saudaraku, terima kasih banyak ya sudah mengklik video ini, dan bagi saudara yang belum mensubscribe, ya come on, ya dukung dong channel ini agar channel ini terus mengembangkan sayap dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik saudara-saudaraku, ya saya tampilkan pelayanan Pastor Daud ketika mengunjungi satu panti asuhan anak-anak dan mengajak mereka berdoa serta ya berfellowship dengan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Memberkati semua yang ada di panti ini, pengurus, memberkati semua keluarga kami dimanapun mereka berada, memberkati Tuhan yang diberikan mereka Tuhan. Engkau berkati Oma, Bunda, yang di sini Tuhan, Daud. Yes, Lord. Kami memberkati Tuhan, dan Engkau juga berkati. Oke. Dengerin dong. Enggak, kalian mau om doain, ya? Kamu mau didoain kan? Kamu mau didoain? Ya, kamu mau didoain? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus bisa berkati. Siapa itu Tuhan Yesus? Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus itu Allah, ya. Dia sudah mati di mana? Disalib untuk ngapain? Menebus dosa. Noel, Yesus mati untuk apa? Oke, ya. Sekarang om mau doa ya, kamu didoain. Ya, tutup matanya. Tutup matanya. Yo. Tuhan Yesus, pada siang hari ini aku berdoa buat Abel. Tuhan yang memberkatinya, menguduskannya Tuhan, agar dia menjadi anak yang sehat, pintar, cerdas, dan Tuhan memberkati masa depannya. Terima kasih Tuhan, biarlah Abel menjadi berkat bagi banyak orang, juga buat laki asuhan, serta buat keluarganya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kamu didoain juga? Mau? Jangan tutup matanya. Tuhan Yesus, siang hari ini Noah juga minta didoakan Tuhan, agar Noah menjadi anak yang pandai, pintar, cerdas, dan menjadi juara. Sekalipun dia belum sekolah Tuhan, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepadanya, roh ketaatan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depannya Tuhan yang memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Siapa yang mau didoain lagi? Yo, Noel, yo. Tutup matanya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Noel. Tuhan berikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, juga kesehatan, dan juga Tuhan Kau berikan nafsu makan yang banyak agar badannya kuat, sehat, dan dia menjadi juara Tuhan
dan menjadi berkat bagi banyak orang di panti dan juga bagi bangsa ini. Masa depannya juga Tuhan yang jamin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kamu mau berdoa ya? Ya, sini. Depan. Oh. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Yedit Tuhan. Engkau memberkatinya, Engkau memberikan roh takut akan Tuhan, kebenaran, ketulusan, roh takut akan Tuhan ada di dalam dirinya, kejujuran, kebenaran, dan ketulusan Tuhan berikan kepadanya di dalam hati dan pikirannya Tuhan, agar Yedit ini menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, juara, dan menjadi berkat bagi keluarganya, bagi panti asuhan, bagi banyak orang, terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau melindungi anak-anak itu Tuhan, Engkau memelihara mereka dimanapun mereka berada, Engkau menjaga mereka dan membentengi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati anak-anak ini Bapa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan.